Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dada Taufik Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam, nomor NIM 5200 51 226. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Dan soal yang pertama, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Oke, pertama, semangat para tokoh pendidikan Islam tidak patah semangat untuk memperjuangkan pendidikan Islam supaya dapat menjadi pendidikan yang legal dan diatur dalam undang-undang. Beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberi perhatian yang cukup terhadap pendidikan Islam, di mana pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BKPNP mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut disebutkan oleh Karel A. Sattenbrink dalam bukunya Pesantren, Madrasah Sekolah yang dikutip oleh Imam Syafi'i Ahmadi dalam Abudinata. Diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Yang kedua, pada guru dibayar oleh pemerintah. Yang ketiga, pada sekolah dasar pendidikan agama Islam diberikan mulai kelas 4 seminggu sekali pada jam tertentu. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. Yang keenam, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. Yang ketujuh, pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, diadakan latihan bagi para guru agama. Yang kesembilan, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Yang kesepuluh, pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Kebijakan pendidikan Islam pada Orde Lama. Kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Lama memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah-sekolah agama atau madrasah atau non-kelembagaan seperti langgar atau surau, tempat mengaji, dan sangat dirasakan dampak positifnya bagi perkembangan madrasah. Menurut Syafi'i Ahmadi dalam Abudinata, dengan mengutip dari Karel A. Sattenbrink bahwa perkembangan madrasah sangat terkait dengan peran Departemen Agama. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara spesifik, usaha ini ditangani oleh satuan khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi yang pertama, sekolah negeri dan partikuler. Yang kedua, madrasah. Dan ketiga, mengadakan pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan hakim Islam negeri atau PHIN. Kesempatan tersebut digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh Profesor Haji Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang dikutip oleh Imam Syafi'i Ahmadi dalam Abudinata. Dari yang dikumpulkan pada tahun 1945, terdapat 13.849 madrasah dan 2017 murid di Indonesia. Pada Orde Lama ini perlu diketahui terjadi perkembangan kurikulum sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama kurikulum 1947 yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1964 yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947 dengan nama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan di masa Orde Lama merupakan pendidikan yang bersifat sentralistik. Artinya, sistem pendidikan diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, diberi wewenang hanya untuk melaksanakannya sebelum otonomi daerah. Dan yang kedua, soal kedua, saya akan menjelaskan tentang SKB 3 Menteri yang berpengaruh terhadap madrasah di Indonesia, madrasah Islam di Indonesia. Secara pendidikan Islam terorganisasi Ditjen Pendidikan Islam. Secara pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai pada awal abad 10 Masehi hingga dewasa. Ini merupakan perjalanan cukup panjang, di mana perkembangan cukup praktis pada masa Orde Lama dan terus berkembang pada masa Orde Baru. Orde Lama, setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNB tanggal 27 Desember 1945. Disebutkan, madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Pendidikan agama secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20, yaitu di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu bagian pendidikan agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu yang pertama, 1. Memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. Yang kedua, memberi pengetahuan umum di madrasah. Dan yang terakhir, mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri. Berdasarkan keterangan di atas, ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. A. Perkembangan dan pembinaan madrasah. Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus dari kalangan pengambilan kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Ahmad Syarif, dan Muhammad Yunus, dengan pengembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap secara terus-menerus mengembangkan program-program pendidikan dan perluasan akses serta peningkatan mutu madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum. Dengan persyaratan tersebut diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama madrasah ibtidaiyah lama, pendidikan 6 tahun. Yang kedua pendidikan sanawiyah 4 tahun. Ketiga madrasah sanawiyah atas untuk 4 tahun. Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama, yang sisanya
pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti ini bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja. Perkembangan madrasah yang cukup penting ada pada masa Orde Lama. Agama berdirinya Madrasah Pendidikan Guru atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Indonesia atau PHIN. Tujuan pendirinya untuk mencetak tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasar telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendirinya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia. Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang secara teknis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian ini membuka 2 lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan. Yang pertama, Sekolah Guru Agama Islam yang terdiri dari 2 jenjang. Yang pertama, jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR atau MI. Dan yang kedua, jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP atau sanawiyah. Sekolah Guru Hakim Agama Islam atau SKHAI. SKHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP madrasah. SKHAI memiliki 4 bagian. Yang pertama, mencetak guru kesusastraan. Kedua, untuk mencetak guru ilmu alam atau ilmu pasti. Yang C, untuk mencetak guru agama. Yang D, mencetak guru pendidikan agama. Pada tahun 1951 terjadi perubahan nama terhadap kedua madrasah keguruan tersebut dengan ketetapan Menteri Agama 15 Februari 1951. SKHI menjadi PGA Pendidikan Guru Agama dan SKHI menjadi SKHA Sekolah Guru Hakim Agama. Pada tahun 1951 ini PGA negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kota Raja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung, dan Pamekasan. Semula PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan 35, kemudian 1954 berjumlah 30, sedangkan SKHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi, dan Bandung. Selanjutnya, seiring dengan perubahan bagian pendidikan yang dikembangkan menjadi Jawa dan pendidikan agama tentang PGA dan SKHA diubah PGA yang sebagai pengganti SKHI. Bagian D didirikan PHIN Pendidikan Hakim Islam dalam waktu belajar 3 tahun diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama. Perkembangan perguruan tinggi khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama UII Islam Indonesia dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTIN Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Di bawah pengawasan Kementerian Agama pada tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademis Ilmu Agama atau ADIA. Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para penjabat yang berdinas di pemerintahan Kementerian Agama dan untuk pengajaran agama Islam sekolah. Pada tahun 1960 PTIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN. Pendidikan agama Islam di sekolah umum. Peraturan resmi tentang pendidikan agama di sekolah dicantumkan dalam Undang-Undang Undang-Undang Pendidikan tahun 1951 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan 1954 nomor 20 tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, ya guys ya. Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa yang pertama, pendidikan agama Islam diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa pendidikan agama dimulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya ditambahi sesuai kebutuhan.
Tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umum tidak boleh berkurang dibandingkan secara sekolah lain yang pendidikannya agamanya diberikan mulai kelas 4. Pendidikan dinia dan pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai bagian nasional. Pondok pesantren sebelum Indonesia dibentukkan oleh bangsa-bangsa yang pernah dijajah Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama menerbitkan keputusan bersama tentang pergunaan pakaian seragam dan atribut didik, pendidikan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keputusan ini mewujudkan konkret komitmen pemerintah dan negara pendidikan lembaga membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik pada sektor pendidikan yang melanggar sektor kebangsaan. Sabut hak yang memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut. Selanjutnya yang ketiga, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang memakai seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Mencintai keberagaman sejak dini. Dalam Perdana Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan suatu bangsa terhadap kualitas SDM yang bersifat komprehensif tidak hanya terletak pada penguasaan hal teknis, tapi juga moralitas dan integritas. Salah satunya adalah toleransi dan keberagamaan. Selain itu, hadir perwakilan dari organisasi guru dan tenaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta organisasi terkait pendidikan, di antaranya Arifin Junaidi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Sarul Darat dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Hendy Supolo dari Yayasan Cahaya Guru, Eva Latifa dari Persatuan Guru Publik. Untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB bersyarat untuk Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.